Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia dengan NIM 250101500007 kelas A11. Kepada dosen yang terhormat Bapak Ahmad Suhudi Baktiar, SPD MPD selaku dosen pada mata kuliah dasar-dasar sains khususnya biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel-sel tumbuhan yang memiliki bentuk, struktur, dan fungsi yang sama serta bekerja sama untuk melakukan tugas-tugas tertentu di dalam tubuh tumbuhan. Setiap jaringan punya fungsi khusus agar tumbuhan bisa bertumbuh, berdiri, dan berfotosintesis, menyimpan makanan, dan melindungi diri. Ada pun macam-macam jaringan tumbuhan yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama jaringan dasar, kedua jaringan penutup, ketiga jaringan penguat, dan yang terakhir itu adalah jaringan pengangkut. Pertama itu adalah jaringan dasar atau bisa disebut dengan jaringan parenkim. Jaringan dasar atau jaringan parenkim adalah jaringan yang dimiliki oleh semua tumbuhan. Parenkim terdapat di bagian akar, batang, daun, bahkan di jaringan xilem dan phloem. Adapun beberapa fungsi jaringan parenkim, yang pertama itu adalah tempat fotosintesis. Apa sih itu tempat fotosintesis? Fotosintesis yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Yang kedua ada penyimpanan cadangan makanan, misalnya pati, air, atau zat lain. Yang ketiga itu menyembuhkan luka dan menggantikan jaringan yang rusak. Maksudnya itu, jadi kalau bagian tumbuhan terluka, jaringan ini membantu menutupinya. Yang keempat itu tempat penukaran gas, yang penting dalam proses pernapasan dan fotosintesis tumbuhan. Contoh yang bisa kita ambil itu adalah daging buah pada tomat dan ketan merupakan bagian parenkim karena berfungsi menyimpan cadangan makanan. Yang itu adalah jaringan penutup atau bisa disebut dengan jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah lapisan paling luar pada tumbuhan yang menutupi seluruh permukaan seperti daun, akar, dan batang. Adapun fungsi jaringan epidermis yaitu melindungi jaringan di bawah air agar tidak kehilangan air, tidak rusak karena benturan, dan terlindungi dari pengaruh lingkungan luar. Epidermis itu terbagi menjadi dua, yaitu trikoma dan stomata. Trikoma yaitu celah kecil di epidermis daun yang dikelilingi oleh sel penjaga. Fungsinya untuk pertukaran gas dan pengaturan penguapan air atau transpirasi. Terus yang trikoma yaitu rambut halus yang berasal dari sel epidermis. Fungsinya melindungi tumbuhan dari panas gangguan luar dan membantu mengurangi penguapan air. Jadi jaringan penutup ini seperti kulit pelindung bagi tumbuhan. Selanjutnya itu adalah jaringan penguat. Jaringan penguat berfungsi memberikan kekuatan dan menjaga bentuk tubuh tumbuhan supaya tidak mudah roboh atau patah. Jaringan ini sangat penting agar tumbuhan bisa berdiri tegak. Ada dua jenis jaringan penguat, yaitu kolenkim dan salarenkim. Kolenkim ditemukan pada bagian tumbuhan yang masih muda seperti batang muda dan tangkai daun. Fungsinya itu memberikan kekuatan dan kelenturan sehingga batang muda tetap kokoh tetapi tidak kaku. Jenis yang keduanya itu adalah salarenkim. Ditemukan pada bagian tumbuhan yang sudah tua seperti batang keras dan biji-bijian. Fungsinya memberikan kekuatan permanen dan melindungi bagian dalam tumbuhan. Jadi bisa dibilang kolenkim ini seperti penopang lenturan, sedangkan salarenkim ini seperti penopang keras. Itu adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berfungsi untuk mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan ini berperan besar dalam kelangsungan kehidupan tumbuhan. Ada dua macam jenis jaringan pengangkut, yaitu xilem.
di mana silia itu bisa disebut dengan pembuluh kayu. Fungsinya itu mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Air yang diangkut akan digunakan dalam proses fotosintesis. Ciri-ciri psyllium itu tersusun dari sel-sel berdinding tebal dan mengandung zat kayu atau lignin, mengalirkan zat dari bawah ke atas. Banyak terdapat di bagian batang dan akar. Yang kedua itu phloem, atau bisa disebut dengan pembuluh tipis. Fungsinya mengangkut hasil fotosintesis berupa gula dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Ciri-ciri phloem itu tersusun dari sel-sel hidup seperti sel tipis dan sel pengiring. Dapat mengalirkan zat ke kedua arah, yaitu dari daun ke akar dan bagian lain tumbuhan. Letak berdekatan dengan psyllium. Jadi psyllium membawa air dari bawah ke atas, sedangkan phloem membawa hasil makanan dari atas ke seluruh tubuh tumbuhan. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam setiap kata yang saya ucapkan. Saya akhiri dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.